Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 kita akan mengadakan ibadah pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan supaya penyembahan dan pujian kita pada pagi hari ini berkenan kepadanya. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan berkenan untuk menerimanya. Dan kami mohon supaya waktu yang ada yang kami gunakan untuk ibadah ini dapat berjalan dengan baik, dapat kami gunakan dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan pujian dari nyanyian pujian nomor 17, Maha besar, oh Tuhanku. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa kaliku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung nan merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaan-Mu, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu,
Maha besar penciptaku, aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar, oh Tuhanku. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada kesempatan hari ini kami masih diperkenan oleh Tuhan untuk mendengar firman. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua,
ayat yang ke-41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali apa yang terjadi dalam jemaat mula-mula. Gereja mula-mula yang didirikan sendiri oleh Allah, oleh Roh Kudus. Melalui peristiwa Pentakosta, Roh Kudus bekerja luar biasa dan memberikan dampak kepada para murid pada saat para murid itu bersaksi. Dan pada saat itu ada jumlah kira-kira 3.000 jiwa hasil dari perbuatan Allah melalui Roh Kudus dengan memakai Petrus pada saat hari raya Pentakosta. Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Nah saudara, segala sesuatu yang dilakukan oleh para murid, segala sesuatu yang dilakukan oleh murid-murid orang percaya pada waktu itu merupakan buah dari Roh Kudus. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang membuat mereka bertobat, yang membuat mereka berkumpul, yang membuat mereka memuji Allah, itu semua Roh Kudus. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul ini, sebenarnya kalau kita melihat semuanya, ini merupakan karya Roh Kudus di dalam gereja mula-mula. Dan Roh Kudus tetap menjadi tokoh utama di dalam kitab Kisah Para Rasul. Semua diawali oleh Roh Kudus, semua dilakukan oleh Roh Kudus, sekalipun melalui para murid. Sehingga saudara, dari karya Roh Kudus ini membuat para murid atau membuat jemaat mula-mula itu memiliki sukacita di dalam hati mereka, sehingga mereka melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kehendak Allah. Nah, kita akan melihat saudara, ada 3 hal paling tidak yang saya temukan di dalam ayat 41 sampai 47. Nah, yang pertama adalah ayat 42. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah saudara, yang pertama, buah dari Roh Kudus, ketika Roh Kudus sudah menjadikan mereka orang percaya, membuat mereka bertobat, dan mengarahkan mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini katakan memberi diri dibaptis, 3.000 orang tadi yang sudah diinjili oleh Petrus. Kemudian yang terjadi setelah mereka menjadi murid Tuhan, yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bersekutu, berkelompok untuk memecahkan roti. Saudara, yang pertama mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka memiliki ketundukan kepada para rasul karena mereka percaya para rasul ini adalah orang yang ditunjuk Allah untuk mengajar mereka. Pada saat itu, pada zaman itu belum ada Alkitab Perjanjian Baru, itu belum ada. Adanya adalah Alkitab Perjanjian Lama. Nah, untuk menjelaskan Perjanjian Lama berkaitan dengan kemesiasan Yesus, maka Allah sendiri mengutus rasul-rasul, Allah sendiri memberikan hikmat kepada rasul-rasul untuk menjelaskan isi Perjanjian Lama berkaitan dengan kemesiasan Yesus, yang menunjuk kepada keselamatan, yang menunjuk kepada rancangan Allah
dari awal sampai akhir. Sehingga kitab Perjanjian Lama ini dijelaskan oleh para rasul itu akhirnya memiliki kesimpulan bahwa Allah punya rencana di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga para rasul ini diberikan tempat kedudukan yang tinggi untuk dihormati. Karena mereka percaya bahwa para rasul ini belajar ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun. Dan para rasul ini juga memiliki kuasa dari Roh Kudus. Sebenarnya mereka bukan orang terpelajar. Mereka hanya orang Galilea sebagian besar. Tetapi yang terjadi, mereka diberikan kuasa. Sehingga di hari raya Pentakosta ada keajaiban mujizat yang terjadi. Para rasul bisa berkata-kata seperti bahasa dari pendengarnya. Nah, oleh sebab itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka menghormati firman Allah melalui mulut para rasul. Ditambah lagi para rasul juga melakukan banyak mujizat. Sehingga yang terjadi ayat 43, maka ketakutanlah mereka semuanya. Jadi ada otoritas di dalam kehidupan para rasul. Sehingga jemaat mula-mula menghormati para rasul. Tetapi mereka takut itu bukan karena ketakutan karena mengerikannya para rasul, tidak. Tetapi karena kuasa ilahi yang melingkupi para rasul, karena kuasa ilahi yang membuat para rasul berkata-kata firman Allah, sehingga mereka tunduk kepada firman Allah itu, tunduk kepada kuasa itu. Yang pertama yang dilakukan adalah mereka bertekun. Saat ini buku-buku atau kitab-kitab dari para rasul ada di dalam tangan kita, Alkitab. Ada kitabnya Paulus, ada kitabnya Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Kita bisa membacanya. Dan kita harus tunduk taat kepada firman Allah ini. Apa yang terkandung di dalam Alkitab ini adalah firman Allah. Sehingga kita perlu tunduk dan juga takut kepada firman Allah. Kita menghormati firman Tuhan. Dan juga yang harus kita lakukan adalah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dengan tekun. Karena itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Lalu yang kedua, yang dilakukan oleh jemaat mula-mula karena buah dari Roh Kudus, buah dari pertobatan yang dilakukan adalah ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang kedua, mereka memiliki kebersamaan yang luar biasa erat. Sampai apa yang mereka miliki itu bisa dimiliki oleh bersama. Artinya memiliki bersama ini, saudara, tidak mungkin orang yang memiliki pikiran firman Tuhan itu akan memanfaatkan situasi seperti ini. Mencari kepentingan sendiri. Tidak. Karena pada saat itu mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertobat. Sehingga ketika mereka membagikan sesuatu, mereka tidak curiga orang itu akan melakukan yang kejahatan. Dan orang-orang yang situ dibagi juga tidak menginginkan kepentingan diri sendiri. Mereka saling memiliki, mereka ada kebersamaan, saling menolong. Yang kaya membagi yang miskin, yang kaya membagi yang berkekurangan, yang berkekurangan juga menerima. Tetapi yang berkekurangan itu tidak jaga tidak mau hanya meminta saja, tidak. Karena orang yang sudah diubahkan pikirannya untuk terima Yesus, yang sudah bertobat, tidak mungkin memiliki pengertian atau memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri, tidak egois. Di sini sebenarnya ketika mereka membagikan ini mengandung arti bahwa para murid itu tidak egois, saling menolong, memperhatikan yang lain. Prinsipnya itu saling menolong dan memperhatikan orang lain, tidak egois. Karena sekalipun ada yang membagikan sesuatu tetapi memiliki kepentingan, berarti itu egois. Seperti Ananias dan Safira.
Ananias dan Safira, saudara, kalau saudara perhatikan di pasal 5, dia baik, dia menjual tanahnya, dia memberikan kepada orang lain. Tetapi karena ada motivasi yang tidak baik, maka yang terjadi, mereka mati. Mereka binasa. Nah, mengapa? Karena ada seorang yang bernama Barnabas, yang disebut anak penghiburan. Dia menjual hartanya, menjual tanahnya, lalu diberikan kepada para rasul untuk dibagikan kepada orang miskin. Untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, Ananias dan Safira melihat seperti itu. Dia ingin ingin mendapatkan kepentingan daripada menjual tanahnya. Kepentingannya hanya satu, pengen dipuji. Cuman hanya itu saja. Yang terjadi celaka. Kematian. Jadi pasal 2 ayat 44 sampai 45 ini kita harus mengerti konteks pada waktu itu. Tidak mungkin orang yang bertobat memiliki hati untuk menginginkan kepentingan sendiri. Jadi sekalipun mereka membagikan dan menerima, mereka sendiri tidak mementingkan diri sendiri. Mereka juga mementingkan kepentingan orang lain. Dan lagi ketika milik itu menjadi barang itu atau harta itu menjadi milik bersama, bukan berarti kita harus memilikinya secara pribadi, tidak. Artinya dalam kebersamaan mereka menjaga barang punya orang lain. Karena merasa barang itu miliknya, sehingga dijaga bareng-bareng. Seperti gereja, gedung gereja. Gedung gereja karena ini adalah milik kita bersama, mari kita jaga bersama-sama. Ada inventaris misalnya, kita gunakan bersama-sama dan kita jaga bersama-sama. Bukan untuk dimiliki pribadi. Oh, karena ini kan juga termasuk milikku, jadi aku juga punya hak untuk ini, aku mau miliki. Tidak. Artinya kebersamaan milik menjadi milik bersama adalah kita bisa menjaga bersama-sama. Untuk kepentingan juga bersama-sama. Bukan kepentingan pribadi. Yang kedua itu, saudara. Buah dari pertobatan Roh Kudus yang diberikan oleh Roh Kudus adalah mereka membagi-bagikan sesuai dengan kepentingan bersama-sama. Lalu yang ketiga, saudara. Yang ketiga kita baca ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Tiap-tiap hari mereka bergilir untuk memecahkan roti di rumah masing-masing dengan tulus hati sambil memuji Allah. Saudara, yang ketiga, buah dari pertobatan, buah dari kuasa Roh Kudus yang sudah menaungi mereka sehingga mereka menjadi umat Allah adalah mereka setiap hari menyembah Tuhan. Mereka datang ke bait Allah, mereka ingin menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Rindu kepada bait Allah terus. Rindu datang kepada bait Allah. Sekalipun pada waktu itu bait Allah itu adalah milik orang Yahudi, tetapi mereka tahu, karena mereka latar belakang orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, mereka tahu bait Allah itu artinya bait itu rumah Allah, bait Allah, rumahnya Allah, di mana Allah berdiam di sana. Karena di sana ada tabut perjanjian. Karena di sana ada ruang Maha Kudus. Mereka tahu, sehingga mereka datang ke sana. Rindu rumah Allah terus, saudara. Rindunya bukan kepada bangunannya sebenarnya, kepada suasananya, kepada kuasa ilahinya yang ada di bait Allah. Dan sebagaimana mestinya seharusnya bait Allah difungsikan untuk berkumpul memuji Allah. Sehingga ketika mereka di bait Allah, juga mereka melakukan pujian penyembahan mereka di dalam rumah masing-masing secara bergiliran. Mereka rindu di dalam rumah mereka juga ada pujian penyembahan. Tidak hanya di bait Allah saja. Karena saudara,
tiap ada pujian penyembahan di dalam rumah, pasti ada sukacita di dalam rumah tersebut. Dan di sini dikatakan dengan gembira dan tulus hati. Jadi buah dari Roh Kudus yang sudah memberikan pertobatan dari mereka, mereka itu sukacita, mereka bergembira ketika mereka melakukan apapun. Melakukan pelayanan, melakukan apapun itu bergembira. Sekalipun mereka mendapatkan tekanan. Pada saat mereka mendapatkan tekanan di pasal 4, ya, Petrus dan Yohanes dilarang untuk memberitakan firman Allah. Yang dilakukan mereka adalah berdoa. Setelah berdoa, mereka diberikan kekuatan, diberikan kuasa untuk memberitakan firman Allah. Lalu kemudian ketika para rasul mendapat tekanan, para rasul juga merasakan gembira juga. Di pasal 5 ayat yang ke-41 dikatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi situasi kondisi mereka yang tertekan sekalipun itu tidak membuat mereka bersedih atau berduka. Karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Yang membuahkan kegembiraan, yang membuahkan ketulusan hati. Jadi, saudara, kalau itu berasal dari Allah, kondisi apapun, tetap hati itu bersukacita, tetap hati itu damai sejahtera. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita adalah orang-orang Kristen yang bertobat karena kita ada Roh Kudusnya yang mengantar kita kepada pertobatan, yang mengantar kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan kita benar-benar murni dan kita benar-benar menjadi orang Kristen, maka yang terjadi kita perlu meneladani para murid ini. Yang pertama, mereka bertekun dalam firman Tuhan. Mereka tunduk kepada otoritas Allah di dalam para muridnya, para rasulnya. Firman Allah, mereka tunduk kepada firman Allah. Lalu yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka bersama-sama memiliki milik mereka, ya milik bersama-sama, mereka saling membagi, tidak egois. Itu yang terjadi yang kedua. Lalu yang ketiga, mereka rindu akan rumah Allah, mereka rindu untuk menyembah Tuhan setiap hari. Dan bukan hanya mereka menyembah di rumah, tetapi mereka menyembah Allah itu di rumah masing-masing. Di mana mereka menghadirkan Allah di rumah mereka masing-masing. Sehingga yang terjadi tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa, saudara. Gereja mula-mula ini menjadi model bagi gereja masa kini. Harusnya gereja mula-mula ini menjadi teladan benar-benar bagi gereja masa kini. Kalau gereja masa kini melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan seperti gereja mula-mula, yang terjadi adalah banyak orang diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Untuk kami dapat menghormati otoritas firman Allah. Kami juga ingin membagikan sesuatu bagi saudara kami. Kami tidak egois, karena segala milik kami adalah milik Tuhan. Dan Tuhan ingin milik kami ini kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kerajaan surga. Dan juga kami ingin, ya Tuhan, kami rindu selalu kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya di gereja, tetapi di rumah kami masing-masing. Kami rindu supaya rumah kami menjadi rumah doa. Dan situasi saat ini membuat kami sadar bahwa kami bisa menghadirkan Tuhan di rumah kami masing-masing, supaya rumah kami menjadi rumah sukacita dan rumah bahagia, damai sejahtera ada di dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Jangan Aku Dilalui.
Jangan aku dilalui, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Ayat 2. Di depan tahta rahmat-Mu aku menyembah, jadikan teguh imanku, Tuhan tolonglah. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami menaikkan doa kami, karena kami yakin segala doa pergumulan kami, sebelum kami nyatakan kepadamu, Engkau sudah mengetahui, tetapi kami menaikkan kepadamu, karena kami merasa bahwa pergumulan ini perlu kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa kami ya Tuhan, saat ini sudah memberlakukan kebijakan new normal. Kiranya kebijakan pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, dipatuhi oleh masyarakat, dan juga adalah sesuatu yang diharapkan dapat tercapai ya Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat supaya dapat mentaati himbauan, sekalipun mereka dapat bekerja lagi, dapat melakukan kegiatan lagi, tetapi biarlah tetap menggunakan protokol kesehatan. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati Kota Surabaya ya Tuhan, yang saat ini diberitakan banyak sekali yang terkena corona. Kami mohon supaya Tuhan akan memberkati Bu Risma dan juga para pemimpin kami di Surabaya ini, supaya dapat mengatasi hal ini ya Tuhan, dan juga masyarakat juga dapat melakukan yang baik untuk diri mereka sendiri dan untuk sesama mereka ya Tuhan, di dalam menekan penyebaran virus corona. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, bangsa Indonesia dan juga Surabaya. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sudah bergumul selama ini untuk bangsa kami, untuk virus corona. Kami mohon supaya Tuhan terus memberi kekuatan bagi gereja-gereja untuk melakukan ibadah mereka, baik secara online ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan akan menolong mereka ya Tuhan, untuk tetap bertahan di tengah kondisi seperti ini. Kami berdoa karena saat ini sudah new normal, tetap biarlah warga gereja, anak-anak Tuhan, tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Simolangit yang saat ini masih belum membuka gedung ini untuk ibadah, tapi beberapa waktu yang ke depan akan kami laksanakan ibadah kembali. Biarlah Tuhan akan memberkati kami supaya syarat-syarat ketentuan yang berlaku untuk membuka tempat ibadah dapat kami penuhi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberkati gereja-Mu ini ya Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan gedung gereja yang kami perlukan setiap bulannya, Tuhan kiranya mencukupkan, dan juga Tuhan akan memberkati harapan kami ya Tuhan. Ruangan ini ada peredam suaranya, Tuhan berkati ya Tuhan, supaya Engkau dapat mencukupkan kebutuhan 15.233.000. Tuhan tolong supaya semuanya dapat terpenuhi
apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang sakit. Kami serahkan Tuhan Bapak Adi yang sakit jantung, Bapak Yono yang juga sakit jantung ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan, berikan kesabaran dan pengharapan di dalam Tuhan untuk menantikan kesembuhan dari Tuhan dan juga untuk berharap terus kepada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Robert yang sampai saat ini ya Tuhan masih terbaring di tempat tidur. Kami mohon anugerah Tuhan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk menjamah Bapak kami ini ya Tuhan. Kami mohon juga Tuhan menjamah Ibu Mur yang saat ini berjalan dalam kondisi sulit ya Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan sakitnya. Tuhan pulihkan kesehatannya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit dan kami tidak bisa menyebut mereka dalam doa kami. Biarlah Tuhan yang mengetahui mereka dan Tuhan menolong mereka, menjamah mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang saat ini membutuhkan pasangan hidup. Kami mohon supaya Tuhan akan memberkati mereka, memberikan kesabaran mereka untuk menantikan janji Tuhan, mendapat pasangan yang sepadan, yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan ke depan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan di Pakal, Pelosok Timur, dan juga Babatan. Supaya pelayanan-pelayanan kami ini ketika kami buka lagi, ketika kami layani lagi, mereka dalam kondisi siap untuk kami layani. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kakak Nisa yang saat ini masih di STI. Kami mohon supaya Tuhan akan memberkati setiap kebutuhannya dalam perkuliahan dan di dalam kesehariannya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, rencana tanggal 20 nanti Kak Nisa akan bergabung dengan kami lagi untuk melayani. Tuhan kiranya akan memberkati pelayanannya supaya dengan selama ini dia berada di STI semakin siap, dipersiapkan dan diperlengkapi untuk kembali lagi melayani bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang kami minta ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mengakhiri ibadah kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dan saat ini kami juga sudah berdoa dan biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati kami. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.